Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi membahas tentang pusaka atau keris. Peninggalan zaman dulu dan era zaman sekarang, yaitu bisa dibilang aspal asli tapi palsu, dan yang asli perbedaannya seperti apa, dan yang palsu seperti apa. Kita bahas dengan teliti ya untuk hari ini. Ini benda sejarah atau benda pusaka yang dibilangkan asli dan palsunya itu terletak pada bilahnya dan pamornya serta kerapiannya. Dengan sisi lain, pusaka itu asli dan tidaknya itu kita merasakan energinya, rasa, dan kekuatan kebatinannya. Kalau dengan lihat fisik, kita melihat ini fisiknya bisa dibilang asli. Dari kerapiannya, ularnya, sisiknya, serta pamor bilah-bilahnya ini nggak ada amplas-amplasannya. Ini naga kembar. Kalau rahasia nama aslinya itu nggak boleh disebutkan, apalagi nama penghuninya. Cukup saya. Dan era zaman sekarang, kalau keris itu banyak, tapi hanya bisa dibikin sebagai benda koleksi, bukan benda untuk jadinya pusaka. Koleksi itu untuk dipajang. Kalau ini kalau dipajang mungkin berbeda auranya. Ini ditaruh tempatnya di tempat-tempat terkhusus kayak kamar, dan cara perawatannya pun juga berbeda-beda, berbeda orang, berbeda cara merawatnya. Kalau untuk fungsinya itu, semua barang itu untuk fungsi apa aja bisa, tergantung si pemakai. Yang penting jangan untuk kejahatan atau untuk merugikan orang. Bila aslinya, kita teliti dari ujung dilihat, diteliti. Bila ada bekas amplasan atau gores-goresan benda tumpul, itu akan membekas dan menggariskan luka-luka dibilangnya. Itu yang dibilang palsu. Kalau asli bisa sampai lihat dengan kesempurnaannya. Seribu satu yang benda bisa dibilangkan asli. Saya bilang seperti itu karena semua itu banyak aspalnya. Bermacam-macam jenis pusaka itu banyak sekali yang aspalnya. Karena apa? Mencari yang asli itu susah. Dia hanya bisa menduplikat supaya bisa menjadi lebih tinggi harga jualnya, tapi sebenarnya nggak boleh dijual. Kalau untuk rangkanya, rangka sebuah benda pusaka zaman dahulu, nggak ada namanya sambung-sambungan, pinggirnya nggak ada, dari sininya nggak ada. Kalau di sini ini wajar, karena setiap pusaka itu setiap setahunnya itu harus dicuci, baik pusakanya maupun rangkanya maupun gagangan itu dilepasin semua. Yang ini pun dilepas, yang ini pun dilepas. Tapi kalau keutuhannya, lubangnya ini nggak ada sambungan, ataupun ini pun sambungan nggak ada, ini juga nggak ada. Ini asli nyatu, ukirannya pun nyatu, sambungan belah sampingnya pun nggak ada.
bisa diteliti lebih jelasnya, berdekat atau gimana. Sambungannya nggak ada sama sekali sambung. Dan kalau zaman dahulu rakyat kecil nggak diwajibkan punyai benda pusaka yang jenisnya bernaga, karena itu nggak sesuai dengan derajatnya. Karena eranya sekarang udah berbeda, siapapun bisa mempunyai barang, terutama barang itu diketahui apa dan makna fungsinya. Tapi kalau kita hanya mempunyai dan mengoleksi-ngoleksi barang yang bertuah, nggak bisa merawatnya, itu juga akan menjadi hal yang berbahaya, bisa memakan diri sendiri atau merugikan keluarga. Sebab namanya leluhur itu harus dijaga. Cara menjaganya itu ya cukup dengan cara kita, dengan cara menghargai dan menghormati. Bukan kita membanggakan, bukan, tapi kita menghargai. Dan bukan kita memuja. Kalau kita yang memuja itu hanya pada Allah SWT. Tapi kalau kita menghargai itu sama dengan halnya kita menghargai orang tua kita. Nah, kayak seperti ini benar leluhur. Leluhur dengan arti peninggalan atau barang bersejarah. Pamor-pamornya beda. Orang mungkin bisa bikin seperti ini sama, tapi masih banyak tidak samanya. Ya, itulah namanya pusaka yang banyak dijual belikan. Kalau saya sedikit pun nggak akan ada namanya menjual kalau yang hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau emang saya sudah tidak membutuhkan, ya saya kembalikan pada yang memiliki awal mulanya. Ibarat saya mempunyai barang pusaka ini, pertama niat saya hanya ingin mempunyai dan menelusuri apa sejatinya keris dan apa makna keris. Dan pamer itu dibilangkan, ya kalau kita udah memahami tentang isi dan maknanya, kita akan tahu gunanya. Maka dari itu hargailah benda sejarah dan leluhur yang dibalik benda ini. Untuk sekian dan terima kasih, penjelasan ini mungkin cukup untuk dimengerti para kawan-kawan dan bapak-bapak dimanapun berada. Mengetahui benda pusaka asli dan tidak aslinya itu terletak pada bilahnya dan pamornya. Jadi perlu dipahami ya Pak, dilihat, dipandang, dan diteliti, dirasakan, maka energinya itu akan merasuk dan merasa. Jadi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat.